Kalau kalian beranggapan RUU perampasan aset ini hanya untuk koruptor, kalian salah besar. Jadi, Bro Leo, apa kabar? Gimana? Sehat? Sehat bro, Wes, kan tiap hari ketemu, sehat Iya. selalu. ya cuman kan dalam konteks syuting ini jarang. Oh, biar menarik ya, Iya. biar ada basa-basinya. Ngomong-ngomong masalah basa-basi, ya kan? Kemarin-kemarin kan banyak tuh di pemberitaan-pemberitaan yang mungkin ini yang akan kita bahas kali ini lah ya, terkait dengan RUU perampasan aset. Ini sebenarnya kayaknya masih berkaitan sama demo kemarin ya. Ya, Sahkan RUU perampasan aset, Iya. segera sahkan. 17+8-nya kan kurang lebih Iya, gitu. Salah satunya itu. Salah satunya kan itu. Nah, dan seperti Bro Leo tahu juga, ini masuk dalam prolegnas kan? Ya, akhirnya dimasukkan dalam prolegnas. Iya. Dan kayaknya pas kita diskusi bareng, pada saat off camera ya kan, oh ini kayaknya bagus nih kalau misalnya kita coba diskusikan. Coba pertanyaannya dulu sebelum ke sana, Pak Martin. Teman-teman yang kemarin menyuarakan untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset ini, udah pada baca belum isinya? Iya. Ayo, setidaknya RUU yang tahun 2022 lah. Udah baca belum? Udah tahu belum isinya? Harapannya sih udah ya. Semoga. Iya. Semoga sudah baca lah. Iya. Supaya nggak cuman karena FOMO-FOMOan lah. Iya. Nggak baca, tiba-tiba mendukung, ya nanti giliran disahkan, pada teriak-teriak. Kaget. Oh Iya. ternyata kayak gini, oh ternyata Iya. kayak gini gitu. Oke. Kalau dari judulnya sendiri kan perampasan aset terkait dengan tindak pidana nih Bro Leo. Sebenarnya kalau yang kita ketahui kan gembar-gembornya ini kan mau disetujui, mau disahkan karena terkait dengan korupsi kan. Jadi gini, Sebenarnya sebelum itu maksudnya sebenarnya ini lebih ke untuk tindak pidana korupsi apa secara keseluruhan tindak pidana sih sebenarnya? jadi gini Bro Martin, kenapa akhirnya sekarang di masyarakat itu yang tergambar seolah-olah ini untuk perampasan aset tindak pidana korupsi atau perampasan harta koruptor? Iya. Ya karena yang paling mudah untuk memancing emosi masyarakat supaya mendukung RUU ini ya hanya menyampaikan itu. Padahal kalau ditanya apakah memang ini hanya untuk koruptor, ya enggak. Kalau kalian beranggapan RUU perampasan aset ini hanya untuk koruptor, kalian salah besar. Karena Undang-Undang RUU perampasan aset itu tidak hanya untuk koruptor, tetapi untuk semua orang. Selama dia memiliki harta yang bernilai 100 juta atau aset yang terkait dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih, bisa atau dapat masuk sebagai objek perampasan aset berdasarkan RUU ini. Itu nanti teman-teman baca di pasal 6. Di pasal 6 itu diatur pasal 6 ayat 1, aset tindak pidana yang dapat dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas aset yang bernilai sedikit 100 juta dan aset yang terkait dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara. Kalau ketentuan pasal 6 ini kita kaitkan sama pasal 5 ayat 2, maka terkait aset yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 nggak perlu 100 juta Bro Martin. Karena syarat 100 juta ini hanya terkait dengan pasal 5 ayat 1. Pasal 6. Iya, pasal 6 ini hanya terkait dengan pasal 5 ayat 1. Iya. Yang ayat 2-nya gimana? Ya, kalau kita lihat di ayat 2 ini kan aset yang tidak seimbang dengan penghasilan atau tidak seimbang. Maksud saya gini Bro. Artinya untuk terkait dengan pasal 5 ayat 2 di bawah 100 juta bisa dirampas dong. Iya. Ya kan? Karena syarat 100 juta ini kan hanya untuk pasal 5 ayat 1. Iya, 5 ayat 2-nya nggak termasuk. Betul. Kalau merujuk ke dalam ketentuan pasal 6 ini tadi ya. Iya. Betul. Jadi mau 5 juta kek, mau 1 juta kek, ya tetap bisa dirampas. Oke. Berarti kalau ngikutin tadi penjelasan dari Bro Leo sendiri pasal 6 terus pasal 5 berarti bisa dikatakan aset yang dirampas ini secara keseluruhan dong. Enggak juga. Nah ini salah satu yang keliru nih pola pikir yang begini. Mereka kan beranggapan apakah memang nanti ketika ini disahkan kan jadi dasar untuk merampas semua aset gitu loh. Oh enggak.
Ini. Jadi memang ini kekeliruan di masyarakat kita ya. Ini kan kecenderungan di masyarakat kita ini kan nggak mau baca. Ya. Dia hanya mendengarkan aja informasi, menonton video sepotong-sepotong, langsung menarik kesimpulan. Jadi teman-teman, RUU perampasan aset ini bukan untuk memiskinkan koruptor, bukan untuk merampas harta seluruh harta terpidana korupsi, bukan. Karena apa? Sesuai ini bukan kata saya ya, ini kata RUU-nya. Draftnya ya, kata Draft RUU perampasan aset ini pasal 5 itu mengatur aset yang boleh dirampas itu, yang dapat dirampas itu 5 ayat 1 A, aset hasil tindak pidana atau aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana termasuk yang telah dihibahkan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi orang lain atau korporasi baik berupa modal, pendapatan maupun keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut. B. Aset yang diketahui atau patut diduga digunakan atau telah digunakan untuk melakukan tindak pidana. C. Aset lain yang sah milik pelaku tindak pidana sebagai pengganti aset yang telah dinyatakan dirampas oleh negara. Atau D. Aset yang merupakan barang temuan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Kemudian di pasal 5 ayat 2, selain aset yang telah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, aset yang dapat dirampas berdasarkan undang-undang ini meliputi A. Aset yang tidak seimbang dengan penghasilan atau tidak seimbang dengan sumber penambahan kekayaan yang tidak dapat dibuktikan asal-usul perolehannya secara sah dan diduga terkait dengan aset tindak pidana yang diperoleh sejak berlakunya undang-undang ini, dan B. Aset merupakan benda sitaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana atau digunakan untuk melakukan tindak pidana. Artinya bro, dari ketentuan pasal 5 ayat 1 maupun ayat 2, yang boleh disita itu prinsipnya hanya harta yang berkaitan dengan tindak pidana. Itu yang pertama. Kemudian harta sah yang boleh disita itu hanya harta untuk kepentingan pengganti kerugian. Oke. Dan harta yang tidak seimbang. Oke. Kita berhenti di situ dulu ya. Gue tertarik dengan yang 5 ayat 2 huruf A nih. Yang tadi aset yang tidak seimbang. Itu gimana ini ya? Kalau misalnya contoh kasus sederhananya lah. Oke. Tapi sebelum sampai ke sana, gue jelasin dulu yang tadi. Iya. Kalau si koruptor itu sebelum dia melakukan tindak pidana korupsi sudah punya harta 100 M. Harta bawah, iya. Iya, pokoknya sebelum dia melakukan tindak pidana dia udah punya harta 100 M. Kemudian setelah melakukan tindak pidana, dia hartanya bertambah jadi 125 M. Harapannya masyarakat, pemahamannya masyarakat kita ini sebagian besar beranggapan bahwa 125 M-nya disita semua. Tidak. Kalian salah kaprah. Kalau begitu pola pikirnya, yang 100 M-nya itu nggak boleh disita. Nggak boleh dirampas. Kecuali, ya kan, ternyata ada yang harus diganti. Dan cara penggantiannya itu harus merampas. Baru boleh dilakukan. Terhadap yang 100 tadi? Itu pun nggak semuanya. Hanya sebatas pengganti kerugian negaranya. Itu yang boleh dirampas. Jadi teman-teman kalian salah kaprah ya kalau beranggapan dengan RUU perampasan aset itu semua harta koruptor itu bisa disita. Tidak. RUU-nya tidak berbunyi demikian. Oke, menyambung tadi yang Bro Martin jelaskan itu. Memang pasal 5 ayat 2 ini, khususnya yang huruf A ini rentan untuk disalahgunakan. Iya, kayak ngambang gitu. Kayak pasal 5 ayat 2 huruf A ini betul-betul penerapan dari asas praduga tidak bersalah. Asas praduga bersalah. Jadi hartamu itu akan dianggap bersalah dulu. Udah bisa dirampas dulu. Sekarang pertanyaannya, isu hukumnya yang mesti dibahas. Nanti coba Bro Martin udah sempat baca belum? RUU perampasan aset itu menerapkan double kriminalisasi enggak? Kalau sepanjang yang saya baca sih nggak ada. Kalau undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dia menggunakan double criminalization. Artinya apa? Di Indonesia maupun di negara lain itu harus dianggap sebagai tindak pidana, baru bisa dianggap sebagai predikat crime dari tindak pidana pencucian uang. Nah kalau contoh nih, saya kasih contoh Bro Martin. Orang main judi di Singapura. Ini terkait dengan pasal 5 ayat 2. Oke. Orang main judi di Singapura. Dia menang lah. Kasino di kasino. Dapat jackpot lah dia, menang 100 M. Ya kan? Dia bawa duitnya ke Indonesia. Bisa dirampas nggak berdasarkan pasal 5 ayat 2? Bisa. Jadi problem nggak itu?
Di Singapura bukan tindak pidana loh itu. Iya, permainan ya. Ya sah. Sah. Lah, kalau kita bawa ke Indonesia, apakah penghasil itu duit 100 M itu penghasilan yang seimbang? Ya jawabannya menjadi tidak. Tidak sesuai dengan profilnya dia. Bukan sumber perolehan yang sah berdasarkan Indonesia. Kemudian apakah tindak pidana game itu tadi yang dimainkan dia ya? apakah kemudian judi itu di Indonesia boleh? Ya nggak boleh. Terus gimana? Itu satu. Sekarang kan ganja itu kan juga di beberapa negara legal. Ya, kayak Thailand lah. Thailand, Belanda gitu kan, beberapa negara. Sekarang pertanyaannya, kalau dia jualan ganja di Thailand atau di Belanda, hasil jualan ganjanya dibawa ke Indonesia, boleh dirampas nggak itu berdasarkan pasal 5 ayat 2? Bisa. Jadi problem kan? Iya. Jadi problem. Contoh lain lagi, ada seorang PSK, dia punya penghasilan, punya harta. Sekarang pertanyaannya, penghasilannya itu sah nggak? Ya kalau ngikutin profil pekerjaannya harusnya berlawanan hukum kan? Ya. Yang didapat dia. Boleh dirampas nggak? Ya ngikutin ke dalam ketentuan 5 ayat 2, 52 ayat ain, huruf A ini ya bisa. Apakah kita mau membenarkan negara seperti itu? Ya harusnya tidak lah. Harusnya kan negara ini dong. Kenapa kok bisa ada warga negaranya melakukan pekerjaan yang seperti itu? Bukan negara tiba-tiba, oh lu bekerja begitu, saya rampas, saya ambil untuk negara. Soalnya kan tindakan lu kan ada tindak pidananya gitu ya kan? Ya dianggap tidak sah. Kita anggaplah bukan tindak pidana dulu. Dianggap tidak sah perolehannya. Terus gimana? Makanya saya bilang mungkin tujuan dibalik RUU perampasan aset ini bagus ya. Tetapi kalian jangan pernah lupa, RUU perampasan aset ini memberikan kewenangan yang absolut kepada penyidik. Apa tujuannya ini untuk mematikan orang secara perdata? Ya udah pasti mati secara perdata. Ya kalau udah disita terus mau ngapain? Emang bisa dipakai? Meskipun ada keberatan dan perlawanan ya. Ya kan tetap disita judulnya. Iya. Kalau secara formil di sini kan kita dapat mengajukan keberatan atau dapat mengajukan perlawanan. Berapa lama waktunya? Terus selama itu belum dibuka sitanya, anak istrimu mau makan apa? Bisnismu berhenti atau enggak? Bahkan kalau di dalam proses kepailitan aja Bro Martin. Iya. Untuk yang sifatnya kebutuhan pokok itu nggak boleh. Nggak bisa disita. Nah, dalam RUU ini ada nggak pengecualian seperti itu? Nggak ada kalau nggak salah. Di sini juga bisa dilakukan sebelum atau sesudah putusan berkekuatan hukum tetap. Nah iya. Di kepailitan aja yang sita umum atas seluruh harta debitur aja yang kaitannya dengan kebutuhan pokok. Dia nggak bisa. Nggak bisa untuk makanan, untuk makan hidupnya dia. Di RUU ini nggak ada begitu. Kebayang nggak kalau contoh nih rekeningnya si A tiba-tiba diblokir, disita. Padahal itu untuk uang makan, uang sekolah, terus gimana? Uang sekolah anak ya. Gimana? Kita mau ngomong ya salahnya kamu melakukan tindak pidana. Nah, padahal undang-undang ini menerapkan praduga bersalah, nggak perlu dibuktikan tindak pidananya. Gimana? Yang berbahaya. Terlepas dari itu, kan kita udah diingatkan sama Lord Anton. Kewenangan yang absolut itu cenderung akan korup. Nah, coba teman-teman bayangkan. RUU perampasan aset ini menempatkan penyidik itu memiliki kewenangan yang absolut. Iya. Untuk menyita dan merampas aset orang. Menelusuri terlebih dahulu ya kan, betul. Jadi kalau kemarin kayak teman-teman banyak yang protes, kok ini bank nggak menghargai rahasia perbankan bla 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 segala macam dalam kasusnya Nikita Mirzani. Hei kawan-kawan sekalian, dengan RUU perampasan aset itu, aset ini kalau ini disahkan, nggak ada tuh istilah rahasia perbankan. Iya. Nggak ada. Baca tuh pasal 8 soal penelusuran nanti. Data pribadinya jadi kayak nggak ada. Data pribadi itu nggak ada. Nggak ada. Karena apa? Sesuai dengan ketentuan pasal 8 ini, penyidik itu berwenang untuk meminta dokumen kepada setiap orang, instansi pemerintah atau instansi terkait lainnya. Betul. Bahkan di dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana pencucian uang, hanya orang yang diperiksa oleh PPATK lah, atau yang sudah tersangka, atau yang sudah terdakwa lah rahasia perbankannya bisa disimpangi. Di sini enggak. Iya, betul. Di sini enggak. Iya, di pasal 8. Jadi, kalau yang disahkan,
Ya jangan mencak-mencak nanti kalau rekeningmu dia obrak-abrik sama penyidik. Ya orang dia punya kewenangan berdasarkan ketentuan pasal 8 ini. Iya. Kalau kita kaitkan balik lagi, katakanlah ini banyak yang aspirasi masyarakat atau aspirasi orang teman-teman kita itu adalah ya untuk terkait dengan perkara tindak pidana korupsi itu sendiri, ya kan. Nah, sebenarnya dengan adanya si RUU perampasan aset ini yang nanti jika disahkan itu, apa ini sebenarnya alat solusi satu-satunya untuk merampas aset seorang koruptor? Oke, Bro Martin. Di dalam pasal 7 ayat 1 RUU perampasan aset ini kan diatur. Perampasan aset sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilakukan dalam hal A. Tersangka atau terdakwanya meninggal dunia, Iya. melarikan diri, sakit permanen atau tidak diketahui keberadaannya, atau terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Iya. Kemudian ayat 2, perampasan aset sebagaimana dimaksud pada ayat 1 juga dilakukan terhadap aset yang perkara pidananya tidak dapat disidangkan atau terdakwa telah diputus bersalah oleh pengadilan yang telah memperoleh keputusan hukum tetap dan kemudian hari ternyata diketahui aset tindak pidana yang belum dinyatakan dirampas. Iya. Ini saya kasih tahu Bro Martin. Semua yang ada di sini di dalam pasal 7 ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang nggak ada cuma sakit permanen doang. Semua yang ada di pasal 7 ini sudah diatur Bro Martin. Jadi sebenarnya udah nggak Nanti lihat di ketentuan pasal 38 itu, mulai dari ketentuan pasal 38 udah diatur. Soal perampasan itu udah ada di dalam pasal 18 perampasan pidana. Nanti teman-teman lihat, nanti mungkin editornya ya itu dicantumkan pasal 18 itu ada di situ, udah lengkap di situ. Harta yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu dirampas. Harta yang sah untuk kepentingan pengganti kerugian keuangan negara juga boleh dirampas. Itu udah ada semua di pasal 18. Kalau dia meninggal dunia, belum selesai perkaranya, boleh tetap dirampas. Itu ada di dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, sudah ada semua. Yang nggak ada itu cuma sakit permanen. Tidak diketahui keberadaannya. DPO. In absentia boleh. Iya. Pemeriksaan secara in absentia atau tanpa kehadiran terdakwa itu boleh Ada di bawah sini ya. Saya lupa di pasal berapa, tapi ada di sini. Boleh dilakukan di Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Artinya apa? Selama ini bukan instrumen hukumnya yang nggak ada. Penegakan hukumnya yang nggak dilakukan dengan sungguh-sungguh. Contoh Bro Martin. Boleh nggak pelaku tindak pidana korupsi dituntut juga berdasarkan TPPU? Boleh. Pasal 75 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang. Tapi pertanyaannya, apakah selama ini aparat penegak hukum sudah memaksimalkan penggabungan penuntutan tindak pidana korupsi dengan TPPU? Jawabannya enggak. Saya kasih contoh, kasus Wamenaker. Rilis KPK sudah menjelaskan bahwa di sini ada pembelian. Pertanyaannya, itu TPPU atau enggak? Itu udah masuk TPPU aktif. Terhadap para tersangka itu, ada yang udah ditetapkan tersangka TPPU enggak? Sampai detik ini enggak ada. Iya, belum ada. Oke. Kasus EKTP, berapa kerugian negara? Berapa triliun? Hampir 2,5 triliun lebih kan? Berapa orang yang ditetapkan tersangka TPPU? Berapa orang yang dituntut berdasarkan TPPU? Sekarang pertanyaannya, mungkin nggak duit bertriliun begitu nggak dilakukan pencucian uang? Nggak mungkin. Oke. Ya. Saya kasih contoh lain. Kasus suap kepada hakim pengadilan di Surabaya. Satu hakim yang nggak ngaku dituntut dijadikan tersangka TPPU. 2 hakim. Kenapa nggak ditersangkain TPPU? Iya. Paham. Artinya apa? Penggunaan ketentuan pencucian uang dalam penegakan hukum selama ini di Indonesia bukan murni untuk penegakan hukum. Tetapi ayo ngaku nggak? Kalau ngaku nggak pakai TPPU. Kalau nggak ngaku pakai TPPU. Iya. Sebenarnya kalau kita Maksudnya banyak lah yang banyak contohnya. Banyak. Itu aja dah. Kasus KTP berapa banyak itu kerugian keuangan negara. Belum ada yang ditetapkan sebagai, paling ada 1-2 tapi sisanya nggak ada. Belakangan memang kayak kejaksaan dia udah menggalakkan tuh dalam kasus
timah itu TPPU, kasus minyak TPPU. Tapi sebelumnya kan nggak dilakukan itu, gitu loh. Jadi kalau ditanya apakah RUU perampasan aset ini solusi satu-satunya, ya nggak juga. Orang selama ini udah ada kok instrumen hukumnya, tetapi nggak maksimal dilakukan. Apakah perampasan aset dengan cara perdata di dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi sudah pernah digunakan? Sudah. Kejaksaan itu sudah pernah melakukan terhadap Yayasan Super Semar kalau nggak salah. Sudah. Terus ada nggak berdasarkan undang-undang pemberantasan korupsi dilakukan perampasan lagi? Ada. BLBI. Iya. Waktu zamannya Prof. Mahfud sebagai Menko Polhukam, kan mereka nyita-nyita tuh. Itu dasarnya apa? Ya dasarnya undang-undang pemberantasan korupsi, bukan undang-undang perampasan aset. Berarti sebelum adanya ini sebenarnya Udah dilakukan. ya, maksudnya pengaturannya pun sudah ada dan Sudah ada. Iya. Tinggal Kan ya nggak, ya penegak hukum kita nggak memaksimalkan. Gitu loh. Bro, kalau yang di pasal 10 ini bro, ini bisa dibilang prinsip kerahasiaan data pribadi itu dikesampingin nggak sih bro? Ini setiap orang, instansi pemerintah. Ya, ini kan akhirnya diberikan kekebalan hukum kepada siapapun yang membuka rahasia berdasarkan undang-undang perampasan aset. Iya. Nggak bisa dituntut pidana maupun perdata, ya kan? Dianggap beretikat baik, tidak dapat digugat. Ini imunitas ini pasal 10 ini. Terus kebetulan nah nih ke pasal 19 ada beberapa yang gue tandain kan terkait dengan ini kan keberatan. Terus di poin nomor 5 nih bro, 19 ayat 5, keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat diajukan oleh tersangka atau terdakwa yang melarikan diri dan atau dengan status dalam daftar pencarian orang terdakwa yang sedang disidangkan secara in absentia dan atau kuasanya. Gue setuju soal itu. Tetapi pertanyaannya, keberatan itu kan dibilang dapat disertai dengan permintaan ganti kerugian. Berarti kan kita nuntut ganti kerugian ke negara. Betul. Nanti bro baca di Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Boleh nggak aset negara itu disita? Nggak boleh. Ya ketika lu nuntut ganti rugi, terus dikabulkan ganti ruginya, negara nggak mau bayar, mau apa? Di atas kertas doang dong. Ya mau apa? Kan Yusuf Hamka kan pernah ngomong itu. Dia udah diputus, menang oleh pengadilan. Sampai sekarang nggak bisa dijalankan putusannya, katanya dia kan. Ya terus mau apa? Mau nyita aset negara emang boleh. Undang-Undang Perbendaharaan Negara ngomong nggak boleh disita. Iya berarti ya upaya-upaya hukum dilakukan tapi ujung-ujungnya nggak berdampak apa-apa juga jadinya. Iya. Makanya saya bilang kembali lagi bro, kekuasaan yang absolut itu cenderung akan korup. Ya itu harus kita cegah. Harus dicegah. Berarti ini kalau ini nanti disahkan dan akhirnya tadi kan kita sempat bicara materialnya ya, maksudnya kita coba pelan-pelan ini ya. Yang secara formilnya berarti kalau yang gue baca di sini dia itu akan menganut dalam persidangan nanti hukum acara perdata ya berarti. Ya pasti kan kalau pemeriksaannya secara perdata karena upaya hukumnya kan keberatan. Sama perlawanan itu tadi ya. Itu kan hukum acara perdata. Bukan karena ini pidana, harusnya pidana gitu, enggak ya? Enggak. Sama yang ini nih. Mana tadi ya gue sempat baca. Kalau upaya hukumnya lagi kan ini kalau misalnya nggak sesuai di tingkat pertama bisa kasasi di sini gitu kan. Nih di pasal 51 ya. Jaksa Agung wajib melaksanakan tugas pengelolaan aset. Tugas pengelolaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A, B, C sampai dengan huruf H. Baru di pasal 52. Di dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 51, Jaksa Agung berwenang salah satu yang G nih, memindah tangankan aset tindak pidana. Ini gimana nih maksudnya ini? Dia diserahkan. Kayak yang sekarang kan kasus Duta Palma kalau nggak salah kebun sawitnya kan diserahkan ke BUMN. Kayak gitu mungkin. Ya cuman kan pada akhirnya contoh nih, kalau kita mengkritisi lebih jauh lagi. Iya.
Kayak kasus Duta Palma, dianggap kan dia melakukan korupsinya kan dianggap dia pengerusakan lingkungan kan. Salah satunya dia menanami sawit dan segala macam. Ya kan? Dianggap sebagai kerugian keuangan negaranya. Iya. Sekarang pertanyaannya, kalau itu dikelola oleh BUMN, apakah bukan juga merusak lingkungan dia? Bukan juga kerugian keuangan negara itu? Iya. Makanya saya bilang, jadi kita ini pada akhirnya penegakan hukum pidana itu pada akhirnya bukan lagi substantif jadinya. Kan udah banyak kita lihat orang-orang yang melakukan pembalakan hutan untuk nanam sawit, diambil sawitnya, kebunnya, terus diserahkan ke BUMN. Pertanyaannya, kalau itu yang mengelola BUMN, emang itu bukan pembalakan hutan tetap? Kenapa nggak dikembalikan fungsinya? Kalau bertindaknya atas itu kawasan hutan apa segala macam, kenapa malah dikelola oleh BUMN? Iya. Makanya saya bilang, Bro Martin, kalau ditanya apakah saya pribadi setuju dengan RUU perampasan aset, saya setuju, tetapi harus diperbaiki. Saya setuju RUU perampasan aset itu. Ya memang lu juga sempat bilang ke gue setuju, dan beberapa video-video lo yang di akun pribadi lo juga lo menyatakan bahwa ini setuju, tapi harus diperbaiki. Iya, terhadap hal ini lo setuju. Khususnya ketentuan pasal 5 ayat 2 itu nggak bisa. Betul. Pasal 5 ayat 2 itu nggak bisa, itu harus dikeluarkan. Karena apa? Itu cenderung bisa disalahgunakan loh. Berarti memang ini lebih kepada itu tadi ya, asas praduga bersalah ya? Iya, memang asas praduga bersalah. Cuman maksud gue gini loh bro, kalaupun itu mau diterapkan asas praduga bersalah, tapi karena jelas di situ ada dugaan tindak pidananya, bagi gue nggak ada masalah. Tetapi kalau pasal 5 ayat 2 itu berangkat dari dugaan nggak sesuai, nggak seimbang, iya, itu yang bahaya bro. Kalau gue nggak setujunya di situ, 5 ayat 2 itu huruf A. Lainnya ya monggo. Tapi satu-satuan itu sama huruf B ya? Iya. Dan soalnya kan. Iya. Makanya gue bilang, titik poin gue itu di 5 ayat 2 huruf A. Itu gue nggak setuju. Ya udah gue kasih contoh tadi. Iya. Dia ke Singapura main judi di sana, judi legal, sah. Dia dapat aja dibawa ke Indonesia. Kalau ditanya sesuai dengan profil usahanya dia, ya pasti enggak. Kalau ditanya itu hasil yang sah atau enggak berdasarkan hukum Indonesia, udah pasti enggak. Makanya tadi yang lu jelasin terkait dengan double criminalization itu tadi ya. Ya, kita lihatlah mungkin ke depannya. Mungkin ada pertanyaan nih. Mungkin ada pertanyaan. Karena teman-teman ini kan juga pemerhati RUU perampasan aset nih. Kalau ada pertanyaan, boleh dikasih mikrofonnya. Siapa nih? Ada yang bertanya nggak ini? Sari nih ya, Innova. Oke bang, izin bertanya bang, apakah penerapan perampasan aset ini tanpa putusan pidana tidak bertentangan dengan asas presumption of innocence yang diatur dalam pasal 8 ayat 1 kekuasaan kehakiman bang? Oke, pertanyaan yang menarik. Ada lagi nggak? Mau sekaligus dijawab atau satu-satu aja nih Bro Martin? Coba itu aja dulu. Langsung aja semuanya. Bang mau nanya, kalau misalkan ada salah satu pihak yang mencoba atau menyembunyikan barang aset perampasan tersebut, apakah sanksinya itu apa? Siapa yang melakukan? Salah satu pihak yang melakukan tindak pidana itu. Oke. Tadi yang pertama adalah presumption of innocence. Oke, selanjutnya yang kedua apa tadi? Kalau misalnya ada salah satu pihak yang mencoba buat menyembunyikan barang aset perampasan tersebut, itu kena sanksi atau enggak? Oh, berarti setelah dirampas terus disembunyikan. Oke, ketiga. Bang, kan di dalam pasal 15 menyebutkan bahwa jika dari hasil penelusuran diduga aset yang bersangkutan merupakan aset sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 huruf A. Nah, berarti jika semisal ada orang yang ternyata diputus tidak terbukti bersalah dan asetnya tidak termasuk tindak pidana tapi asetnya sudah dirampas, itu apakah nanti asetnya dibalikin atau bagaimana ya bang? 15 apa? Ya, di pasal 15.
Ayat 1 dan 2 ya? Ayat berapa tadi? Enggak, pasal 15 saja. Oh, pasal 15 saja. Yang pertama tadi presumption of innocent. Menyalahi yang undang-undang. Enggak, masih ada nggak pertanyaan? Masih ada tuh. Ngeri. Bang, aku mau nanya, kan di masyarakat itu mereka mendesak itu supaya RUU perampasan aset ini segera disahkan itu kan biar semua aset-aset koruptor itu dirampas. Prinsipnya orang umum kayak gitu, masyarakat umum kayak gitu. Sebenarnya Bang, tanpa adanya RUU perampasan aset ini atau tanpa disahkannya RUU perampasan aset ini, apakah undang-undang sebelumnya itu sudah bisa atau memiliki cakupan untuk merampas aset-aset yang memang berhubungan sama hasil tindak pidana korupsi? Itu Bang, terima kasih. Ya, Ada lagi nggak? tadi yang Sari sebenarnya Itu udah. ada. Iya, tapi nggak apa-apa. Bang, aku mau nanya, kalau misalnya nih asetnya udah dirampas, nah asetnya itu balik ke negara atau kemana nih Bang asetnya kalau misalnya udah dirampas? Gitu. Itu tuh ada di pasal berapa ya? Oke. Ayo Bro Martin. Yang tadi tuh, aduh, panjang banget lagi. Coba tadi Zenit apa? Udah, intinya tuh Iya. bertentangan nggak dengan Bertentangan nggak itu dengan presumption of innocent yang di undang-undang kekuasaan kehakiman? kekuasaan kehakiman? Ya, jadi ini kan lex spesialis nih teman-teman. Undang RUU perampasan aset ini kan dia menerapkan prinsip praduga bersalah. Artinya apa? Ya dengan sendirinya ketentuan praduga tidak bersalah yang ada di undang-undang lain itu ya tidak berlaku dan tidak bertentangan juga. Karena prinsipnya itu kan hak asasi kan. Nah, di dalam pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur bahwa pembatasan terhadap hak-hak asasi manusia itu dibenarkan selama dilakukan dengan undang-undang. Gitu loh. Oke. Selama pembatasan itu diatur dalam atau dengan undang-undang. Berarti dia tidak menyalahi ketentuan itu ya, karena ini spesialis kan? Ya kedudukannya kan sama-sama undang-undang, sama-sama lex spesialis juga, yang nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Oke, yang kedua tadi, kalau ada salah satu pihak yang menyembunyikan aset yang akan dirampas, Bukan yang akan dirampas. yang telah dirampas, Ya sebenarnya kalau udah dirampas nih, hasil tindak pidana dirampas, Iya. terus tiba-tiba ada yang menyembunyikan, pasti yang menyembunyikan siapa ya? Penyidik dong, karena dia yang yang mengendalikan barang-barang yang disita atau dirampas itu kan. Penyidik dan penuntut umum dong. iya. Ya kalau mereka menyembunyikan, ya berarti itu masuk korupsi lah itu. Tapi secara aku nggak begitu belum tahu ya nanti. Maksudnya secara teknis itu ketika dirampas itu benar-benar langsung diambil apa? Ya diambil. Contohnya kalau misalnya dikuasai oleh pihak yang lain gitu loh. Ya tetap harus diambil. Misalnya aset bukan atas namamu tapi itu sebenarnya ya punyamu gitu loh. Diambil. Nggak ada urusan. Ya kan di sini kan bilangnya mau dikuasai siapapun tetap diambil, tetap disita dan dirampas. Ya kalau ada yang menjadi pertanyaannya si Shalwa tadi. Viola itu, Voila atau Viola. Viola. Jadi itu kan yang menjadi pertanyaannya dia, kalau udah dirampas terus disembunyikan ya kan? Ya korupsi jadinya. Kan kalau udah dirampas kan untuk negara. Iya. Ternyata ada orang yang mengambil disembunyikan buat dia. Masuk pasal 2 pasal 3 dong. Nah, kalau misalnya tadi keterkaitkan dengan pemindahan tangan tadi tuh, yang tadi sempat gue tanya tadi tuh, Pemindahan tangan. kan dapat dipindah tangankan gitu loh. Ya kan dalam proses hukum Jaksa Agung diberikan kewenangan kan memang untuk ya itu tadi teknis pengelolaan barang yang dirampas kan jadinya. Iya. Ya kita lihatlah selama ini KPK putusan pengadilan dirampas tiba-tiba dia kasih ke siapa, diserahkan ke sini hibah seolah-olah hibahnya mereka, padahal itu kan sebenarnya udah menyalahi putusan pengadilan. Kan putusan pengadilan bilang dirampas untuk negara. Ya kalau dirampas untuk negara ke siapa diserahkan? Ya ke Kementerian Keuangan lah. Memang selama ini yang terjadi menjadi bias di masyarakat itu aset-aset itu seolah-olah dihibahkan, diserahkan, apa-apa segala macam. Itu menurut gue yang mesti diluruskan. Padahal kalau dirampas untuk negara, siapa negaranya ya? Karena bendahara umum negara itu adalah Kemenkeu, ya diserahkan ke Kemenkeu seharusnya. Gitu loh. Jangan ada bumbu-bumbu aparat penegak hukum atau kejaksaan melimpahkan atau KPK jangan begitu harusnya. Oke.
Pertanyaan Syalwa tadi tuh. Tadi pasal 15. Kalau sudah di apa tuh? Kalau sudah di ini sudah dirampas terus Nah, dia bilang tadi itu kaitannya kalau ada putusannya ya. Kalau ada putusan lepas atau bebas ya. Maksudnya dia nih. Ini kan RUU perampasan aset ini prinsipnya kan praduga bersalah. Kemudian perkara pidananya itu disidangkan. Dia tidak terbukti bersalah atau bebas lah dia. Gimana dengan perampasannya? tapi bukannya di sini nggak aku lupa di pasal berapa. Logika hukum sederhana, Tin. Logika hukum sederhana lah. Ya kalau sampai di putusan ini bilang meskipun dia diputus bebas tetap bisa dirampas, itu namanya hantu blau. Ya hantu blau lah. Orang dia udah terbukti tidak melakukan tindak pidana kok. Kalau nggak salah di sini aku lupa di pasal berapa. Di pasal awal-awal itu soal Iya. putusan. Ya cuman logika sederhana logika kita hukum. Tapi bener nggak yang gue bilang tadi? Iya. Kan RUU perampasan Ada di sini kan. RUU perampasan aset itu kan ngomongnya diduga hasil tindak pidana kan. Iya. Lah tindak pidananya nggak terbukti, bro. Iya. Berarti kan nggak ada tindak pidana. Iya. Tapi asetnya tetap dirampas. Apa nggak hantu blau itu? Sebenarnya untuk tahu. Ya nggak masuk logika hukum lah. Ya maksudnya kita tolol-tololan aja lah. Iya nggak salah apa-apa kok. Nggak salah apa-apa kok tiba-tiba asetku dirampas. Gitu loh. Iya kan logika sederhana Pak. Hak gue. Iya meskipun ada praduga bersalah nih. Ada praduga bersalah dia dianggap bersalah dulu. Tetapi oleh putusan dibilang oh dia ternyata dia nggak bersalah. Iya. Ya masa lu mau ngotot ya lu tetap salah. Ya itu namanya negara perampok jadinya bukan negara menegakkan hukum lah. Kalau begitu bro. Makanya gue bilang, gue setuju RUU perampasan aset ini disahkan, tapi perbaiki, jangan lu beli, jangan lu kasih kewenangan yang absolut ke aparat penegak hukum yang sampai saat ini pun masih banyak permasalahan. SDM penegak hukum di Indonesia tuh masih problematik. Takutnya gini lagi ya, bro. Udah ada putusannya BHT, terus habis itu nggak berani buat kembali karena ntar dulu mana tahu ada yang lain yang belum ini lah. Iya, akhirnya gak dibalik-balikin lagi. Kayak eksekusi ya kan. Iya. Ntar dulu. Ini belum ini. Gue nggak berani nih eksekusi. Kan kocak jadinya. Iya. Ya nggak usah jauh-jauh lah bro. Kita nggak usah ngomongin soal itu dulu lah. Udah banyak kasus-kasus investasi bodong berakhir ini sudah inkrah. Udah sampai 10 tahun nggak dikembalikan ke korban tuh. Makanya saya bilang SDM-nya diperbaiki dulu. Iya. Kalau untuk perampasan aset masih ada undang-undang terkait yang sudah mencakup ke situ. SDM-mu ini loh perbaiki dulu. Dulu orang beranggapan KPK itu nggak mungkin bisa disuap. Tapi faktanya berkata sebaliknya. Ada penyidik KPK yang udah terbukti menerima suap. Padahal dulu semua orang beranggapan KPK itu bersih. Malaikat yang kerja di KPK dulu tuh. Ternyata kan ada fakta tuh. Ada oknum yang bisa disuap di sana. Oke lanjut tadi pertanyaan Sari. Tadi udah sempat tersinggung beda ya. Tersinggung maksudnya disinggung sama tersinggung. Kalau tersinggung sakit hati jadi jatuhnya. Disinggung sama Bapak Leonardus tadi. Apa tadi pertanyaan Sari? Pertama, gue nangkep kok. Apakah RUU perampasan aset ini untuk merampas semua harta koruptor? Jawabannya tidak. Ya, yang tadi Hanya solusinya yang terkait dengan tindak pidana atau berkaitan dengan pengembalian keuangan negara lah, kerugian keuangan negara lah yang boleh dilakukan penyitaan atau perampasan. Jadi bukan semua hartanya. Berlaku surut nggak berarti? Enggak ya? Iya, kalau tujuannya untuk boleh berlaku surut, tapi sebatas untuk penggantian kerugian keuangan negara. Oke. Gitu loh. Jadi kalau belum ada tindak pidananya, harta yang sudah dimiliki sebelum ada tindak pidana, prinsipnya nggak boleh disita atau dirampas. Oke. Kecuali untuk kepentingan pengembalian kerugian keuangan negara. Yang kurang misalnya ada kekurangan. Ya. Oke. Itu. Kemudian, apakah undang-undang yang sudah diatur saat ini sudah cukup sebenarnya untuk merampas hasil-hasil atau harta yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi ataupun tindak pidana lain? Jawabannya sudah. Ada undang-undang TPPU, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, maupun ketentuan pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi kaitannya dengan kasus-kasus korupsi. Begitu Bro Martin. Iya. Ya tadi udah sempat lu jelasin juga sih. Yang terakhir nih, ini ya apa ya tadi ya? Aku lupa dikembalikan kemana ya?
Mana nih ya? Apa tadi? Kalau itu apa tadi yang terakhir? Aset itu balik kemana, ke negara atau kemana? Oh, Ya logika hukumnya kalau dirampas untuk negara ya harusnya diserahkan ke negara. negara. Negaranya siapa ya? Kementerian Keuangan Betul. sebagai bendahara umum negara. Harusnya begitu, Bro Bakti. Ya, di sini pun seperti itu. Jadi pada intinya kesimpulannya adalah secara berdua setuju lah Ya. terkait dengan ini. Saya pribadi, Bro Martin pribadi, Iya. maupun Sky Law Firm sebagai institusi setuju Setuju. RUU perampasan aset itu disahkan. Tapi diperbaiki dulu. Ya, ada catatan-catatan kita lah terkait ini. Betul. Terutama terkait dengan pasal 5 ya tadi ya. Pasal 5 ayat 2. Itu poinnya ya. Poinnya. Poinnya 5 ayat 2 itu. Betul. Karena itu biar nggak disalahgunakan nanti jadinya. Ya biar nanti takutnya itu jadi senjata untuk gua misal nih ada polisi atau jaksa atau penyidik atau penuntut umum yang nggak suka sama lu nih. Si Martin ini kurang ajar nih, udah gue kerjain aja lah. Iya. Gue sita aja dulu, gue bilang tak sesuai nih profil lu, punya rumah begini, punya rumah. Bisa bro, dikerjain bro, Iya. dicari-cariin. Siapa yang mengawasi? Siapa yang mau tanggung jawab? Iya. Memang di situ dibilang boleh ganti rugi bla bla segala macam. Ya kembali lagi saya bilang tadi, emang kalau digugat dikabulkan ganti rugi, siapa yang mau bayar? Betul. Kalau nggak dibayar dalam perkara biasa kan kita mengajukan sita. Nah, yang kita minta disita itu apa? Contoh kalau polisi yang ini, gedung polisinya yang mau kita sita. Kan nggak boleh. Iya. Akhirnya ganti rugi yang dimaksud ini pepesan kosong jadinya. Iya. Ya memang apa tuh namanya, masih banyak lah yang perlu diperbaikin di sini. Ya mudah-mudahan sih ya pelan-pelan lah Jangan buru-buru Iya, nggak usah buru-buru disahkan, pelan-pelan Karena harus diperbaiki juga SDM-nya. Betul banget kok itu. Cukup kali ya Bro Leo untuk kali ini. Terima kasih juga teman-teman yang sudah bertanya, dan juga teman-teman di rumah yang sudah menonton dan setia mengikuti semua video-video kami. Dan sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share ke teman-teman kalian semua, biar kami lebih semangat lagi untuk Edukasi hukum. Iya, bikin konten-konten terkait dengan edukasi hukum. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan di komen bisa, di DM bisa, nanti kami jawab dalam podcast. Iya. Kalaupun nggak dalam podcast, ya bisa nanti di video-video TikTok, video maupun video Instagram. Ya, terima kasih ya semuanya. Salam sehat selalu.